Selamat datang di Sri Lanka. Hari ini, kita akan menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang kondisi ekonomi yang tengah dihadapi oleh negara yang indah, Sri Lanka. Terletak di perbatasan Samudra Hindia, Sri Lanka memiliki warisan budaya yang kaya dan panorama alam yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, negara ini juga menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Sri Lanka telah mengalami beberapa tekanan ekonomi yang signifikan, mulai dari defisit anggaran hingga krisis utang. Negara ini sedang menjalani transformasi ekonomi yang mencari solusi berkelanjutan. Lantas, bagaimana negara Sri Lanka ini bisa mengalami kebangkrutan? Bagaimana ini bisa terjadi? Di sini, kami akan membahasnya dengan melihat pengaruh hubungan bilateral Sri Lanka dan China dalam proyek Belt and Road Initiative. Selama setahun terakhir, Sri Lanka, sebuah pulau dengan 22 juta penduduk, menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade. Protes, kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan memuncak dengan peristiwa pemecatan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Walaupun pemerintah menyalahkan pandemi COVID-19 dalam permasalahan ini, tetapi banyak ahli menyalahkan kebijakan ekonomi Rajapaksa yang menyebabkan negara tersebut gagal membayar kewajiban utang luar negerinya dan Tiongkok adalah kreditor bilateral terbesarnya. Salah satu aspek kunci yang disoroti adalah manajemen keuangan publik yang buruk yang telah terjadi selama beberapa dekade. Sebelumnya, Sri Lanka mungkin dapat bertahan dengan manajemen keuangan publik yang buruk ketika masih menjadi negara berpendapatan rendah. Namun, seiring negara ini menjadi negara berpendapatan menengah, akses ke pinjaman konvensional pun menurun. The forecast that we are seeing might go up to even close to 70%. So here the major concern from the central bank point of view, the first priority is to address inflation and inflation expectations going forward and bring down the inflation to at least to a reasonable level. Pada tahun 2000, akses Sri Lanka ke pinjaman konvensional pun menurun. Pinjaman konvensional biasanya memberikan syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi peminjam, seperti bunga yang rendah. Dengan penurunan akses ini, Sri Lanka harus mencari alternatif untuk mendapatkan dana. Salah satu alternatif tersebut adalah berusaha mendapatkan dana dari China. Pada masa kepemimpinan mantan Presiden Mahinda Rajapaksa yang memerintah Sri Lanka dari tahun 2005 hingga 2015, terjadi pergeseran dalam hubungan diplomatik dan ekonomi negara tersebut. Sri Lanka memperkuat ikatan dengan China dengan mengorbankan hubungannya dengan India. Selama periode ini, terjadi peningkatan investasi besar-besaran dari China ke Sri Lanka, yang menjadi salah satu titik kunci dalam inisiatif Belt and Road. Selama masa ini, Tiongkok mengalirkan investasi besar-besaran ke Sri Lanka, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur. Sri Lanka tidak hanya menjadi mitra ekonomi bagi Tiongkok, tetapi juga menjadi keynote atau simbol kunci dalam inisiatif Belt and Road, yakni proyek ambisius Tiongkok untuk membangun jaringan infrastruktur global. Jika kita melihat kondisi ekonomi di Sri Lanka sendiri, menurut laporan dari World Bank,
Sri Lanka mengalami kenaikan drastis dalam tingkat kemiskinan. Dari 13,1% pada tahun 2021, angka tersebut melonjak hampir 2 kali lipat menjadi hampir 25% pada tahun 2022, menambahkan sekitar 2,5 juta orang miskin. Bahkan, perkiraan menyebutkan bahwa angka ini bisa mencapai 27,4% di tahun 2023. Pada puncak krisis ekonomi tahun lalu, India, negara tetangga di utara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, memberikan dukungan dengan menyediakan sekitar 4 miliar dolar dalam bantuan cepat. Sebuah langkah tersebut dinilai telah mencerminkan kekhawatiran India terhadap pengaruh tumbuhnya Cina di wilayah Sri Lanka. Tidak hanya itu, Sri Lanka kemudian menerima bantuan senilai 2,9 miliar dolar dari International Monetary Fund atau IMF setelah Cina, yakni kreditur terbesarnya, menawarkan jaminan penting terkait restrukturisasi utang. Ini menunjukkan peran kunci Cina yang besar dalam membantu Sri Lanka mengatasi krisis keuangan. Di tengah persaingan geopolitik yang semakin intensif di kawasan Sri Lanka, negara ini harus berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan kedua tetangganya yang besar. Sri Lanka dihadapkan pada pilihan strategis terkait dukungan dan kerjasama ekonomi dengan kekuatan besar di Asia tersebut. Walaupun demikian, beberapa proyek di Sri Lanka telah menjadi subjek perdebatan, dengan beberapa di antaranya dinilai kurang bermanfaat bagi negara tersebut. Beberapa proyek bahkan disebut sebagai white elephants, yang artinya proyek-proyek tersebut mungkin terlalu mahal dan tidak memberikan manfaat yang nyata. Salah satu proyek yang menjadi pusat perdebatan adalah pelabuhan yang terletak di distrik keluarga Rajapaksa di bagian selatan Sri Lanka. Pelabuhan ini dibuka pada tahun 2010 dengan biaya sekitar 1,3 miliar dolar dan dibangun menggunakan utang dari pihak Cina. Namun, pada tahun 2016, pelabuhan tersebut tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Begitupun dengan kondisi Bandara Matala Rajapaksa International Airport. Bandara ini seharusnya menjadi bandara terbesar kedua di Sri Lanka. Tetapi melihat kondisinya hari ini, bandara tersebut dinilai sebagai kegagalan proyek komersial dan telah dianugerahi sebagai bandara tersepi di dunia. Banyak pihak yang menuduh Tiongkok terlibat dalam apa yang disebut sebagai debt trap diplomacy atau diplomasi perangkap utang. Istilah ini menggambarkan praktik di mana Tiongkok memberikan utang besar kepada negara-negara miskin, dan ketika negara tersebut tidak dapat membayar utangnya, mereka terpaksa menyerahkan kendali atas aset-aset strategis kepada Tiongkok. Secara keseluruhan, Tiongkok adalah investor terbesar di Sri Lanka saat ini, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Tiongkok telah memberikan pendanaan dan investasi sekitar 15 miliar dolar di negara tersebut.
你们这个团队啊，这个到斯里兰卡来，你发现所谓的中国陷阱在当地根本没有市场。我觉得只要本着客观公正的人，都会得出一个正确的结论，都认为所谓的中国债务陷阱不是陷阱，而是不是中国陷阱根本就是不存在的。 Walaupun demikian, pemerintah Sri Lanka menolak klaim bahwa mereka terjebak dalam praktik debt trap atau perangkat utang yang diakui oleh beberapa pihak. Sebaliknya, Sri Lanka menyambut dengan baik lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dan investasi yang dapat membantu negara tersebut keluar dari krisis ekonomi. This year marks the Belt and Road Initiative, the 10th anniversary. China's out. The BRI is an initiative that will bring the world together to benefit with a shared future. The West sometimes accuses China of using that to gain influence. So what is your take on this? Of course, this debate has been going on for over the years. But China has emerged as a great nation, a nation economically powerful, which cannot be ignored by any country in the world today. China has invested even in the United States. The Belt Road Development Plan was an important role for new economic development for whole of Asia. China has showed that it can deliver to overcome many of the issues that are discussed in the world. Poverty. Millions the last few years in China was brought out of poverty. It was not just a change, it's a historic change that contributes to all other, and also as a model for others to see this can be done. And China has been helping all countries across the continents. They have been working with key countries of the Western world. There was a time when those countries were reluctant to deal with China, but things changed. Debates that are going on. Perhaps while China is going step by step on the development path, also helping other countries of the world to make their countries and economies a success story. To make countries a success story, you need investment. China is a great contributor to this new world economy that is growing. It is a strong base for covering the life of few billions of people in the world. Saat ini sendiri, Sri Lanka masih berupaya untuk melakukan restrukturisasi utangnya yang mencapai 83 miliar dolar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menyiratkan bahwa semakin banyak pihak yang datang menawarkan kerjasama, Sri Lanka bisa mendapati dirinya diberikan banyak pilihan. Sementara itu, Sri Lanka berusaha mengatasi utang dan krisis ekonominya dengan keyakinan bahwa posisinya yang strategis di Samudra Hindia dapat menjadi kunci untuk membalikan keberuntungannya. Inisiatif Belt and Road sendiri, yakni program kebijakan luar negeri utama Presiden Tiongkok Xi Jinping, telah meluas ke seluruh dunia sejak diluncurkan 10 tahun yang lalu. Menurut laporan dari Universitas Fudan di Shanghai, sekitar 100 kesepakatan senilai lebih dari 43 miliar dolar telah ditandatangani dalam 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah ini meningkat 8 miliar dolar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dengan sebagian besar kesepakatan terjadi di Afrika dan Amerika Latin. Dengan adanya kebijakan ini, posisi Sri Lanka di Indo-Pasifik dengan jalur pelayaran maritim yang strategis
membuatnya menjadi negara yang sangat penting secara geopolitik. Itulah gambaran tentang Sri Lanka, negara yang sedang berjuang melalui krisis ekonomi yang mendalam. Dari keindahan alamnya hingga kompleksitas tantangan ekonominya, Sri Lanka tetap menjadi sorotan di panggung global. Dalam upaya mengatasi krisis, Sri Lanka harus mempertimbangkan dengan cermat peran besar Tiongkok dalam mendukungnya. Meskipun beberapa proyek dinilai kontroversial, negara ini masih terbuka terhadap kerjasama lebih lanjut. Meski tengah berusaha merestrukturisasi hutang yang besar, Sri Lanka percaya bahwa keberhasilannya terletak pada pilihan yang bijak dalam mengelola kerjasama dengan Tiongkok dan pemain-pemain global lainnya. Dengan harapan pemulihan yang terus tumbuh, Sri Lanka berdiri di persimpangan jalan yang menentukan. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi ini. Sampaikan pendapat dan pandangan Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.